Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Bisa Ramadan, NPM 19 18 10 1507. Di sini akan menjelaskan terkait apa itu dengan radius gitu, atau lebih sering dikenal itu sebagai user manager gitu ya. Nah, di sini radius itu merupakan kependekan dari remote authentication dial in user service. Nah, jadi radius ini merupakan protokol jaringan yang menjalankan service management, yaitu berupa authentication, authorization, dan accounting. Nah, secara terpusat untuk user yang terkoneksi dan hendak menggunakan resource di dalam jaringan gitu. Nah, jadi di dalam router board si mikrotiknya ini jadi mempunyai fitur yang namanya radius server atau biasa disebut dengan user manager gitu ya. Nah, user manager ini memudahkan kita yang ingin membuat layanan jaringan yang didistribusikan secara luas. Misal seperti hotspot ataupun lainnya. Jadi kita bisa lihat di sini ada radius ya. Nah, di sini kita lihat apa sih layanannya tersebut, ada apa aja, ada hotspot, DHCP, login wireless, IPsec, dan PPP gitu. Nah, terus dengan menggunakan user manager ini kita cukup membuat satu akun gitu, akun user di router utama, dan akun user tersebut bisa digunakan atau diakses dari router DHCP atau wirelessnya tersebut begitu. Nah, jadi langsung aja ke penerapannya gitu. Tapi sebelumnya sini akan mencoba membuat jadi si router boardnya ini bisa mengakses internet melalui menumpang gitu ya, numpang ke salah satu wifi ataupun hotspot begitu ya. Jadi kita bisa buka di sini, terus lanjut ke kita nyalakan, yaitu layanannya di sini WLAN. Kebetulan di router board mikrotiknya ini RB941 ini memiliki fitur yaitu berupa wireless. Nah, di sini kita bisa buka. Langsung aja kita scan ya. Terus kita lakukan start. Di sini terlihat WiFi yang ada apa aja. Nah, di sini saya menggunakan WiFi atau hotspot saya sendiri itu dengan nama Astra 2B. Kita konekkan. Nah, di sini nanti band, channel width, dan frekuensinya ini akan secara otomatis tersetting sesuai dengan pengaturan si hotspot Astra 2B-nya ini. Begitu. Lalu kita ketik apply dan OK. Nah, namun ketika sudah menyambungkan, kita belum bisa menggunakan layanan internetnya tersebut karena belum mengautentikasi, atau kan kalau masuk ke hotspot atau wireless itu kan butuh sebuah password ya. Nah, di sini kita memasukkannya di wireless table, kita buka security profiles. Kita klik, yaitu kita ubah ke dynamic keys. Kita checklist di WPA, PSK, dan WPA-nya. Nah, di sini adalah password si WiFi atau hotspot tersebut. Kita masukkan, yaitu kita masukkan lagi. Terus kita apply dan OK. Nah, langsung kita silang. Terus lanjut aja ke settingan selanjutnya, yaitu adalah DHCP kliennya tersebut. Kita tambahkan terus di sini. Nah, di sini kita pilih interface-nya yaitu adalah LAN 1. Ini langsung aja kita apply dan OK. Dan langsung aja di sini kita mendapatkan WiFi dari si router, dari WiFi yang tersebut, dari hotspotnya tersebut, yaitu 43.155 gitu ya. Nih, statusnya adalah bound. Tapi ketika kita tidak menyambung, di sini statusnya itu tetap searching gitu. Nah, ini kita dapatkan dari ketika menyambung ke hotspot atau WiFi salah satu kita ini. Nah, lanjut kita atur ke IP address-nya. Di sini sudah ada ya, tapi ini adalah diaturan di WLAN 1, sedangkan kita menggunakan yaitu ETH1, itu di kabel ETH1 gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini masukkan IP address-nya. Terus 168 titik semisal adalah 100.1. Kita masukkan slash-nya itu 24. Kita ubah di sini adalah ether 1. Apply dan OK. Networknya kan secara otomatis tersetting. Kita lihat juga ya di sini terkait router gitu. Nah, di sini sudah terlihat sudah berjalan gitu di roots-nya. Lalu kita lihat juga, kita aktifkan juga yaitu mengenai DHCP servernya. Jadi nanti siapapun yang tersambung itu ke dalam ETH1 ini, nah nanti secara otomatis akan mendapatkan IP gitu. Jadi kita buat di sini si router ini sebagai DHCP server juga.
Karena di salah satu layanan Redis server itu bisa memanajemen terkait si DHCP servernya ini. Bisa dijadikan user manager DHCP server gitu ya. Gitu kita pilih. Di sini Ether 1. Di sini udah persis sama. Nah, di sini use-nya bisa kita ganti ke radius, yaitu yes. Kita bisa gunakan atau user manager dari DHCP-nya ini sendiri. Gitu. Terus kita bisa klik OK. Namun kita di sini bisa DHCP setup juga. Nah, itu untuk agar yang tersambung tadi tersambung ke dalam si routernya ini mendapatkan IP gitu secara otomatis. Kita setting di Ether 1. Lalu next. Oke, segitu. Oke, gateway-nya titik 1. DHCP relay kosongin. Oke, ini kayaknya seperti double ya. Kita hapus dulu. Next. Nah, di sini address-nya rentang dari titik 2 hingga titik 254. Next. DNS server yang kita gunakan secara default dari si hotspot WiFi-nya tersebut. Next. This time, oke. Setup has complete. Nah, jadi nanti kita bisa lihat gitu ya di pengaturan yaitu di sini. Di internetnya ya. Kita bisa lihat di sini. Jadi secara otomatis itu akan tersambung ke dalam jaringan si ke dalam DHCP yang sudah kita buat tadi. Gitu. Nah, ini kan network 33 ya. Kita lihat status tadi kita masukkan IP-nya adalah titik 100 ya. Nah, di sini kita bisa lihat 100.254 berarti sudah tergabung ke dalam DHCP yang sudah kita buat tersebut gitu. Nah, selanjutnya itu, nah ini kan secara otomatis keluar ya. Kita reconnect kembali. Oke, kita masuk, sudah. Di sini kita sebenarnya di ini juga masih belum bisa dibuat, belum bisa digunakan ya, karena kita belum memasukkan terkait DNS-nya begitu. DNS yang kita gunakan dan firewall, utamanya di NAT gitu. Tapi jika kita lakukan ping, misalnya ke google.com, nah ini kita ping gitu, nah sudah masuk, tapi kita belum bisa menggunakan layanannya. Kita bisa lihat di sini adalah networknya no internet access gitu. Jadi kita bisa setting dulu terkait DNS-nya di sini, DNS. Lalu kita ganti, ini jangan lupa di allow remote request gitu ya. Terus oke, dan juga di dalam settingan firewall-nya itu. Firewall, baru kita tambahkan NAT-nya. Nah, di sini ada source net, terus lalu out-nya, kita gunakan out-nya itu bulan 1. Lalu action-nya adalah masquerade, apply dan oke. Gitu. Nanti secara otomatis akan terubah menjadi jaringan network access. Nah, ini kita bisa lihat ya, itu sudah berubah dan hotspotnya itu sudah bisa digunakan. Jadi kita di sini gunakan TI yang WiFi dari T1 dan network 33 itu merupakan sinyal tumpangan gitu ya. Jadi sudah sambung ya, sudah tersambung ke dalam networknya tuh. Kita bisa lihat connected gitu. Lanjut kita ke selanjutnya itu terkait settingan radius server tersebut. Nah, jadi di sini kita bisa lihat apa aja sih layanan radius servernya ini. Kita lanjutkan. Di sini saya berpindah ke tidak rekam dari Zoom karena kemungkinan nanti pada saat kita memasang hotspotnya ini adalah terjadi disconnecting gitu ya, disconnect dari Zoom tersebut karena nanti secara otomatis ininya nih dan jadi tidak network nih seperti ini gitu ya, karena tadi sudah dicoba gitu beberapa kali memang sudah tidak bisa gitu ya, karena kebetulan nih hotspot ini kita membuat si Ethernya ini menjadi layanan hotspot, jadi nanti secara otomatis akan terputus dari jaringan yang sudah kita buat gitu akan. Nah, terus kita buka sini, kita buka hotspot setup, kita gunakan ini, terus kita pilih Ether 1. Sini kita pakai 100.1, oke. Lanjut aja rentangnya dari 2 hingga 2.254, sertifikat non aja. SMTP-nya kosongin, DNS kita gunakan DNS Google ya. Oke, next. Lalu DNS name yang kita gunakan adalah pixel.local. Gitu, misal. Next. Nah, di sini adalah setup has complete successfully. Oke, sudah. Nah, di sini kita bisa membuat user profile, misal adalah Pixel. Kita apply dan oke, lalu kita user
kita tambahkan usernya untuk masuk ke dalam jaringan hotspot 1 yang sudah kita buat, namanya user 1, kita kasih password 1234. Lalu kita masukkan profile adalah Vixal, oke. Nah, di sini sudah masuk adalah hotspot 1 gitu. Dan sekarang kita bisa coba membuka melalui Google Chrome ini. Tapi sebelumnya kita bisa nih, kita ini dulu layanan user manager ya, hampir lupa radiusnya ini. Nah, di sini kita bisa pilih hotspot, terus kita masukin adalah kita bisa gunakan server IP lokal ataupun adalah IP dari rentang DHCP yang tadi kita sudah gunakan gitu ya. Misal adalah 100 untuk layanan hotspot, untuk pengaturannya adalah misal di rentang 3 gitu ya. Terus kita 1, 2, 3, 4, terus kita apply dan kita oke. Oke, coba kita buka. Di sini misal Vixal tadi adalah vixal.local. Nah, di sini sudah terlihat. Misal nih, kita ibaratkan untuk hotspotnya ini adalah layanan seperti WiFi ID gitu. Jadi setiap kali kita ingin masuk itu adalah hanya yang terdaftar ke dalam jaringan tersebut. Jadi di sini gunanya login dan password adalah untuk mengautentikasi atau akun mana sih yang bisa masuk ke dalam hotspot si routernya ini. Jadi tadi kan kita sudah buat passwordnya adalah admin dan usernya adalah admin dan passwordnya adalah admin, kita oke. Nah, di sini welcome admin. Di sini tadi adalah IP kita sendiri gitu. Terus ini adalah ininya connected ya. Jadi di sini misal tersambung. Jadi gunanya radius itu ya seperti untuk memanajemen gitu ya. Ibaratnya si kita tuh menggunakan si radius ini untuk mengatur, misalkan untuk seperti voucher hotspot ataupun WiFi ID begitu, terkait berapa lama si user ini menggunakan sih, berapa banyak bandwidth yang digunakan. Nah, itu gunanya kita untuk memanajemen dari semua user yang tergabung ke dalam hotspot kita itu agar lebih mudah menggunakan satu akun saja, itu dengan menggunakan radius servernya ini atau user manager gitu ya. Namun si router board RB941-nya ini tidak mendukung ya layanan tersebut. Jadi sebenarnya ini ada pengaturan lebih lanjutnya tersebut untuk mengatur hotspotnya tersebut gitu. Tidak hanya cuman seperti ini. Jadi kita bisa mengatur lebih jauh lagi ke dalam, masuk ke, misal kita masukkan tadi IP-nya adalah 192.168.100.3 ya. Jadi kita gunakan masuk ke situ, terus /userman. Nah, nanti kita masuk ke pengaturan si hotspot user manager tersebut gitu. Kurang lebih seperti itu. Namun kita dapat mengakalinya ya dengan namanya ada tuh. Ini software namanya Micmon Server gitu. Nah, ini gunanya Micmon Server ini salah satunya itu tadi kan kita membuat ya hotspot itu secara manual. Jadi satu-satu kan akunnya kita masukkan. Nih, user profile kita masukkan satu-satu. Nah, tapi jika ingin kita memasukkan ini secara otomatis ya kita bisa menggunakan si Micmon servernya ini. Jadi kita hanya memasukkan 192.168.100.254. Nah, ini si Micmonnya ini. Nah, ini. Jadi kita bisa gunain ini nih untuk mengatur layanan hotspotnya tersebut. Karena di si routernya ini tidak mendukung user manager gitu ya. Jadi kita di sini bisa masukkan hotspotnya apa, DNS-nya apa, session namanya apa, terus kita sambungkan ke mikrotik kita. Jadi 192.168 sesuai dengan IP yang ada di router kita. Tadi router kita itu 43.155. Begitu kita masukkan username, password, dan connect gitu. Nah, terus layanan lain untuk di radius adalah yaitu terkait DHCP. Kita masukkan DHCP, misal 192.168, dan di sini kita masukkan IP adalah rentang dari DHCP server tersebut. Jadi kita misalkan masuk 10 gitu. Dan passwordnya 1234. Kita klik Pi, oke, kita masukkan incoming, escape, dan portnya adalah 1700 gitu. Dan nanti kita keluar dari si Winbox-nya ini, lalu kita login kembali menggunakan si IP nih. Jadi kita masukkan 192.168.100 dan 10. Kita masuk, nah nanti secara otomatis ya, ini semua nih kayak layanan tuh berubah gitu ya. Jadi ada user manager di dalam si Winbox-nya ini. Tapi kita juga bisa mengatur user manager di dalam si ini. Misalnya 192.168 tadi adalah 100.10 gitu. Nanti tapi /userman gitu. Misal adalah /userman. Nah, seperti itu. Kurang lebih ya seperti itu. Terus untuk mengatur
user manager. Tapi karena tidak ada fiturnya di router ini ya percuma aja, nggak bisa gitu kita buka. Udah, intinya gitu. Jadi kurang lebihnya untuk pengaturan radio server adalah seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penjelasan saya yang mungkin melenceng ya dari materi. Mohon maaf sebesar-besarnya karena kelebihan hanya dari Tuhan semata dan kita adalah tempat dan kekurangan datanya datang dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.